Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, this is Fadli. Kembali kita akan membahas seputaran tentang matriks. Namun pada pembahasan kali ini kita akan fokus membahas secara detail tentang penjumlahan matriks. Namun kembali kami ingatkan, sebelum kita jauh membahas tentang penjumlahan matriks, teman-teman semua sudah harus paham terkait tentang pengertian atau definisi matriks, harus sudah paham tentang berbagai macam jenis-jenis matriks, sudah tahu tentang transpose matriks, dan juga sudah paham tentang elemen-elemen yang seletak antara dua matriks yang sama. Biar kalian bisa tambah paham lagi tentang matriks, khususnya penjumlahan matriks, simak terus video ini sampai habis. Penjumlahan matriks adalah operasi matematika yang menggabungkan dua atau lebih matriks dengan cara menjumlahkan elemen-elemen yang bersesuaian. Syarat utama untuk melakukan penjumlahan matriks adalah kedua matriks harus memiliki ordo atau ukuran yang sama. Ordo matriks menunjukkan jumlah baris dan kolom dalam matriks tersebut. Masih ingat kan pembahasan kita yang lalu tentang ukuran atau ordo matriks? Kemudian secara umum dapat disebutkan bahwa jika matriks A dan B adalah matriks-matriks yang berordo M kali N dengan elemen-elemen AIJ dan BIJ, maka ada matriks C yang merupakan hasil penjumlahan antara matriks A dengan matriks B, atau dapat ditulis secara notasi C sama dengan A tambah B, maksudnya matriks C sama dengan matriks A ditambah matriks B. Matriks C juga berordo M kali N dengan elemen-elemen CIJ sama dengan AIJ tambah BIJ untuk semua I dan J. Nah, kita kasih contoh. Contoh yang pertama, tentukan hasil dari matriks dengan baris pertama 1, 0, baris kedua 3, 4, ditambah dengan matriks baris pertama negatif 2, 7, baris kedua 3, 11. Kedua matriks yang kita jumlahkan ini memiliki ordo yang sama, yaitu 2 kali 2, sehingga kita dapat menentukan hasil penjumlahan dari kedua matriks ini. Kita langsung jawab saja. Nah, bisa terlihat jelas bagaimana model penjumlahan antara dua matriks yang berordo sama. Teman-teman bisa melihatnya dengan jelas. Kita jumlahkan elemen-elemen yang seletak sesuai dengan posisi elemen-elemennya masing-masing atau elemen-elemen yang bersesuaian. Seperti elemen 1 ini pada matriks yang di sebelah kiri kita jumlahkan dengan elemen negatif 2 pada matriks yang ada di sebelah kanan, dan seterusnya. Kita jumlahkan elemen-elemen yang bersesuaian sehingga kita dapatkan matriks baru yang berordo sama, yaitu 2 kali 2 dengan baris pertama negatif 1, 7, dan baris kedua 6, 15. Saya pikir teman-teman mudah memahami penjumlahan matriks ini. Kemudian contoh kedua, diketahui matriks-matriks berikut. Matriks A adalah matriks berordo 2 kali 2, baris pertama negatif 29, baris kedua 3 negatif 1, dan matriks B juga berordo sama 2 kali 2 dengan baris pertama negatif 1, negatif 3, baris kedua negatif 1, 1. Tentukan jumlah matriks A dan matriks B. Nah, kita lakukan cara yang sama dengan seperti pada contoh yang pertama tadi, sehingga dengan mudah kita menjawab. Kita lakukan operasi penjumlahan dengan seperti yang sudah diberikan di contoh yang pertama tadi. Silakan teman-teman lihat pada layarnya masing-masing. Saya pikir teman-teman bisa paham.
Nah, gimana teman-teman? Cukup mudah bukan? Jika ada yang mau ditanyakan terkait seputar penjumlahan matriks yang seperti ini, silakan teman-teman tuliskan di kolom komentar. Nanti saya akan meresponnya. Berikutnya saya kasih satu contoh lagi. Tentukan nilai X dan Y yang memenuhi persamaan. Nah, jadi soal yang ini itu ada hubungannya juga dengan kesamaan dua matriks. Jadi kita akan menjumlahkan dua buah matriks, kemudian menghasilkan suatu matriks baru. Namun di dalam soal ini terdapat variabel yang akan kita cari nilainya. Tetapi ingat, caranya sama. Kita cukup menjumlahkan matriks-matriks yang bersesuaian, dan nanti pada akhirnya kita akan mencari nilai-nilai variabel yang belum kita tahu nilainya dengan cara atau dengan proses kesamaan dua matriks seperti yang kita telah bahas di video-video sebelumnya. Silakan teman-teman perhatikan di layar teman-teman semua. Nah, gimana teman-teman? Cukup mudah bukan? Jika ada yang mau ditanyakan, silakan tuliskan di kolom komentar. Berikutnya saya beritahukan dulu beberapa sifat-sifat dari penjumlahan matriks. Yang perlu diketahui bahwa sifat-sifat penjumlahan matriks ini juga mirip dengan sifat-sifat operasi aritmetika penjumlahan ya. Misalkan matriks A, B, D, dan matriks O merupakan matriks-matriks yang berordo sama, maka dalam penjumlahan matriks berlaku sifat-sifat berikut. Yang pertama, bersifat komutatif. Jadi suatu matriks A yang ditambahkan dengan suatu matriks B, maka itu sama saja kalau matriks B kita tambahkan dengan matriks A. Artinya sifat kebalikan ini itu berlaku untuk matriks. Seperti misal 1 tambah 2 itu sama dengan 2 tambah 1. Nah, itu juga berlaku terhadap matriks. Kemudian sifat yang kedua adalah sifat asosiatif atau sifat pengelompokan. Artinya jika 3 matriks yang kita mau jumlahkan, mula-mula kita jumlahkan dulu 2 matriks yang pertama, baru setelah itu hasilnya kita jumlahkan dengan matriks yang ketiga. Itu bisa saja matriks kedua dan matriks ketiga dulu kita jumlahkan, nanti hasilnya kita jumlahkan dengan matriks yang pertama. Itu sifat asosiatif. Nah, yang ketiga, terdapat sebuah matriks identitas, yaitu matriks O yang bersifat matriks A ditambah matriks O itu sama saja dengan matriks O yang ditambah matriks A, sama dengan matriks A. Ya, ini adalah sifat identitas untuk penjumlahan, yaitu matriks O. Artinya matriks O ini adalah matriks yang semua elemennya adalah 0. Kemudian yang terakhir, sifat yang terakhir, matriks A mempunyai lawan, yaitu negatif matriks A, yang bersifat matriks A dijumlahkan dengan lawan atau negatif dari matriks A itu akan menghasilkan matriks identitas atau matriks O, yang elemen-elemennya semua adalah 0. Oke teman-teman, demikian sifat-sifat penjumlahan matriks. Silakan teman jawab soal-soal latihan berikut supaya teman-teman bisa lebih mahir lagi dan lebih paham lagi terkait tentang penjumlahan matriks. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan tuliskan di kolom komentar, nanti saya akan responnya.
Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai habis. Tetap semangat dan terus belajar. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.